Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam edukasi. Baik, sahabat edukasi, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai uji C-square dengan tabel kotingensi 3 kali 3, yang dimana melanjutkan daripada konten sebelumnya. Baik, sahabat edukasi, ya. Pada contoh kasus ini, ya, kita harus pahami terlebih dahulu ya definisi operasionalnya. Nah, di sini terlihat bahwa judul penelitian adalah hubungan tingkat pengetahuan dengan kunjungan ibu balita di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Di mana tujuan khusus penelitian menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan kunjungan ibu balita di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Hipotesisnya ya terdiri daripada hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 di sini menyatakan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kunjungan ibu balita di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kunjungan ibu balita di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Baik, sahabat edukasi ya, maka langsung pada rancangan penelitian di sini, bahwa rancangan penelitian di sini yaitu survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Oke. Yang dimana ya, ini akan terkait dengan cara membuat tabulasi silangnya. Selanjutnya, yaitu terkait uji statistik yang digunakan, yaitu uji C-square dengan tabel kontingensi atau tabulasi silang 3 kali 3. Penjelasan tabel kontingensi 3 kali 3 di sini adalah di mana variabel bebas ya, variabel bebas terdiri dari 3 kategori. Sedangkan variabel terikat ya atau variabel dependent terdiri dari 3 kategori. Nah, variabel bebas di sini ya terdiri dari 3 kategori dan di mana nanti letaknya di bagian baris. Sedangkan variabel terikat di sini letaknya nanti di bagian columns ya yang terdiri dari 3 kategori. Maka disebutlah sebagai tabel kontingensi atau tabulasi silang 3 kali 3. Selanjutnya, sahabat edukasi yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi penting untuk dipahami ya, adalah terkait definisi operasional pada setiap variabel yang kita akan teliti. Di sini, variabel tingkat pengetahuan posisinya sebagai variabel independen atau variabel bebas yang kita asumsikan sebagai variabel yang kemungkinan mempengaruhi. Nah, di sini dalam hal mengkategorikan, ya sahabat edukasi harus paham ya. Paham dalam hal menggunakan kategorian. Dalam hal melakukan pengkategorian harus menggunakan sumber referensi yang jelas. Di sini saya menggunakan referensi atau sumber dari Ari Kunto dalam Wawan dan Dewi tahun 2010. Di mana di sini terlihat ya bahwa kategori tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang dimana kode 1 baik apabila skor pengetahuan responden tersebut ya 76 sampai 100%. Kode 2 cukup apabila skor pengetahuan daripada responden tersebut ya 56 sampai 75%. Sedangkan kode 3 ya kurang apabila skor pengetahuan responden tersebut kurang daripada 56%. Terlihat dengan jelas bahwa pengkategorian ya pada variabel tingkat pengetahuan di sini terdiri daripada 3 kategori dan mempunyai batasan ukurnya yaitu dalam bentuk persentasi. Nah, itu dulu ya yang harus dipahami oleh sahabat edukasi. Selanjutnya ya, di sini ada disebut variabel kunjungan ibu balita di Posyandu. Di variabel kunjungan ibu balita di sini posisinya sebagai variabel dependent atau variabel terikat ya. Yang dimana
Di sini menurut Depkes RI tahun 2012 ya, mempunyai kita 3 kategori ya. Kode 1 aktif ya. Apabila frekuensi kehadiran ibu balita tersebut ya 8 sampai 12 kali selama 1 tahun terakhir. Ya. Terus kode 2 kurang aktif apabila frekuensi kehadiran ibu balita 4 sampai 7 kali selama 1 tahun terakhir. Dan kode ketiga tidak aktif apabila frekuensi kehadiran ibu balita tersebut kurang daripada 4 kali selama 1 tahun terakhir. Nah, di sini terlihat ya bahwa kegiatan posyandu itu ya emang dilakukan selama 1 bulan sekali ya. Maka di sini jelas ya batasan ukurnya. Pada saat kita ingin mengkategorikan ibu balita tersebut apakah dia aktif berkunjung di posyandu, kurang aktif, atau tidak aktif di sini. Jadi batasan dalam mengukur, dalam hal mengkategorikan itu jelas adanya. Oke. Kalau ini sudah dipahami Sobat Edukasi ya, maka kita langsung masuk dalam hal putusan uji statistik ya. Jadi, keputusan uji statistik itu secara teoritis ya mempunyai 2 kemungkinan ya. Bisa HO ditolak ya, atau kata lainnya adalah HA diterima, atau HO gagal ditolak, atau kata lainnya HO diterima. Sederhananya adalah HO ditolak di sini ya. Di sini pada saat kita menyatakan bahwa keputusan uji statistiknya HO ditolak, kita menggunakan atau pendekatan kita berdasarkan pendekatan probabilistik. Jadi pendekatan kita berdasarkan probabilistik di sini. Pendekatannya probabilistik. Apa itu probabilistik? Yaitu kita membandingkan antara p-value atau nilai P atau nilai signifikansi dengan nilai alfa atau tingkat toleransi kesalahannya. Dalam ilmu kesehatan masyarakat ya, umumnya menggunakan 5% atau 0,05. Oke ya. Terus selanjutnya ya, keterangan daripada HO ditolak di sini maksudnya adalah ada hubungan. Ya, ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Ya. Kemudian, ada yang disebut dengan HO gagal ditolak atau kata lainnya HO diterima. Di sini dengan menggunakan pendekatan probabilistik ya, yaitu membandingkan antara p-value nilai P atau nilai signifikansi dengan alpha, yaitu 5%, yaitu 0,05. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa apabila jadi pada saat kita mengambil sebuah keputusan uji statistik ya nanti apakah hasil penelitian kita nanti apakah HO ditolak atau HO gagal ditolak, maka kita dengan menggunakan pendekatan probabilistik yaitu membandingkan p-value dengan alpha. Di sini keterangannya bahwa apabila p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Atau kata lainnya ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan ya, dinyatakan H0 gagal ditolak yaitu apabila p-value-nya itu lebih dari 0,05. Kalau lebih daripada 0,05, maka dinyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, ini nanti hasil akhir dari keputusan uji statistik kita. Nah, karena pada dasarnya nanti kita ya menguji hipotesis ini. Nah, ini hipotesis atau dugaan sementara si peneliti. Ya, bagaimana dugaannya? Bagaimana dugaannya ya? Secara statistik. Apakah terbukti secara statistik ada hubungan atau tidak ada hubungan? Oke ya, jelas ya. Nanti sampai pada tahap nanti kita akan memahami ya pengambilan keputusan nilai signifikasinya atau pengambilan keputusan nilai P-nya atau p-value-nya. Kan itu yang penting ya. Karena berdasarkan contoh kasus ini kita dalam keputusan uji statistiknya menggunakan pendekatan probabilistik. Artinya membandingkan p-value dengan alpha. Maka
Selanjutnya yang harus kita pahami adalah bagaimana cara mengambil V-value-nya. Ya, V-value yang mana yang kita ambil, kan gitu. V-value mana yang kita tetapkan. Maka di sini ada mekanismenya, ya. Jadi pada saat kita ingin menentukan yang mana yang menjadi V-value-nya, ya, pada uji statistik C-square, maka di sini yang harus dipahami, ya. Apabila tabel kontingensinya bukan 2 kali 2 dan bukan tabel 2 kali 3, sebagai contoh kasus pada konten kali ini adalah uji C-square dengan tabel kontingensi 3 kali 3. Maka setiap sel dengan frekuensi harapan kurang daripada 5 itu tidak boleh melebihi 20% dari total sel. Dengan kata lain, nilai sel atau nilai harapan pada sel tersebut itu boleh saja kurang daripada 5, akan tetapi tidak boleh melebihi 20% dari total sel. Nah, ini yang menjadi penting untuk dipahami. Nah, selanjutnya, pemahaman berikutnya adalah apabila hal ini terpenuhi syarat, ya, artinya nilai ekspektasinya tadi kurang daripada 20%, ya, artinya terpenuhi syarat uji C-square. Nah, itu seperti itu ya, cara memahaminya. Maka nilai signifikasi atau nilai P atau V-value yang kita ambil ya adalah pada keterangan persen C-square yang terdapat pada tabel C-square test. Nah, artinya karena terpenuhi syarat tadi ya. Dan seandainya pun kalau seandainya pada saat eh, analisis didapatkan frekuensi harapan yang kurang daripada 5 pada sel tersebut ya, boleh saja, akan tetapi tidak boleh melebihi 20%. Nah, kalau tidak melebihi 20%, artinya terpenuhi syarat uji C-square. Maka yang diambil adalah nilai P atau V-value pada keterangan persen C-square yang terdapat pada tabel C-square test. Mungkin di sini semoga dapat dipahami ya, sahabat edukasi ya, daripada apa yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya, sahabat edukasi yang perlu dipahami adalah di sini ya, di bagian ini bahwa akan tetapi, nah, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan dengan cara menggabungkan nilai sel yang kecil dengan sel yang lainnya ya. Artinya apa? Artinya kategori dari variabel dikurangi sehingga kategori yang nilai harapannya kecil itu dapat digabung ke kategori lain. Harapannya agar nilai ekspektasi atau nilai harapan yang kurang daripada 5 tersebut pada sel tersebut ya, itu mengalami nilai harapannya tidak lagi kurang daripada 5, harapannya lebih daripada 5, seperti itu. Ya, jelas ya? Nah, terus selanjutnya sahabat edukasi, penggabungan sel akan dilakukan ya sampai pada tahap nilai harapan kurang daripada 5 tadi tidak melebihi 20%. Jadi, penggabungan sel itu dilakukan sampai pada tahap di mana tidak tidak ada nilai sampai pada tahap nilai ekspektasi tadi atau nilai harapan tadi ya tidak melebihi 20%. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada lagi nilai frekuensi harapan yang kurang daripada 5 sampai pada tahap melebihi 20%. Nah, seperti itu. Kalau sampai ternyata ada sampai masih melebihi daripada 20%, maka dilakukan penggabungan sel ya, sampai syarat terpenuhi. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya di sini yang perlu juga dicermati sahabat edukasi adalah seandainya, oke, nilai harapan ya masih melebihi 20%, ya kan? Seandainya nilai harapan yang kurang daripada 5 tersebut masih melebihi 20% dan tabel kontingensinya sudah 2 kali 2 ya. Artinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk digabung selnya ya, karena sudah mentok di 2 kali 2. Maka pengambilan keputusan nilai signifikasi atau pengambilan nilai P atau pengambilan V-value-nya adalah pada keterangan Fisher exact test. Kenapa itu diterangkan? Ya karena tabel kontingensi 2 kali 2 ini ya, emang itu akan mengeluarkan nilai Fisher exact-nya karena Fisher exact test ini adalah diperuntukkan bagi tabel 2 kali 2. Maka pada saat tabel kontingensi itu sudah mentok di 2 kali 2, maka sudah barang tentu nilai V-value pada Fisher exact test itu akan muncul pada tabel output SPSS. Nah, ini dulu ya
kerangka teori berpikirnya yang perlu saya jelaskan. Nanti kita akan masuk pada tahap mengoperasionalkannya menggunakan program IBM SPSS. Dan di sini terlihat ya pembuatan tabel ya, pembuatan tabelnya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini tidak saya tampilkan ya satu kolom lagi untuk menerangkan V-value-nya, untuk menampilkan nilai P-nya ya di samping kanan ya seperti ini. Karena pada saat saya menganalisis ya, itu ada keterangan di sini. Keterangan daripada uji C-square-nya. Di sini menyebutkan bahwa ada 3 sel ya yang nilai ekspektasinya masih kurang daripada 5 dan total persentasenya ada 33,3%. Artinya nilai ekspektasinya masih melebihi 20%. Nah, maka justru itu nilai Pi pada keterangan persen C-square masih belum saya ambil. Nah, masih belum bisa diambil, masih belum bisa ditetapkan. Di situ nilai V atau P value pada kolom di samping kanan masih belum saya buat. Seperti itu ya. Ini contoh pembuatan tabel ya pada saat hasil analisisnya atau tabel output SPSS-nya sudah ada. Nah, ini dulu ya narasi yang perlu saya jelaskan. Nah, karena rancangan penelitiannya adalah cross sectional, maka pasti akan berpengaruh terhadap pembuatan tabelnya. Nah, maka seperti ini pembuatan tabelnya. Kalau rancangan cross sectional yaitu penjumlahan baris ya, nih terlihat ya penjumlahan baris ya. Ini penjumlahan baris ya. Oke, ditulis dan penjumlahan kolom pun ditulis. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa rancangan penelitiannya menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross sectional ya. Maka pembuatan tabelnya harus penjumlahan baris dan penjumlahan columns. Bagaimana cara membuatnya ini ya? Data ini ya data yang masuk ke dalam tabel ini yaitu berdasarkan tabel output SPSS-nya nanti. Nanti saya jelaskannya khusus di konten untuk mengoperasionalkannya ya. Nah, untuk konten kali ini mungkin kita akan khusus membahas mekanismenya aja ya dan teori-teori yang mungkin perlu saya sampaikan terkait uji C-square untuk tabel kontingensi 3x3. Nah, nanti ya, maka nilai signifikasi atau nilai P atau V value-nya tidak bisa diambil ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bisa diambil pada keterangan persen C-square ya. Kenapa? Karena syarat uji C-square tidak terpenuhi, yaitu terdapat frekuensi harapan yang kurang daripada 5 dan melebihi 20%. Nah, ini keterangannya. Dari mana ini keterangan ini didapatkan? Ya, yaitu berdasarkan tabel output SPSS nanti ya. Seperti itu. Jadi saya copy paste di sini supaya saya bisa menjelaskan. Seperti itu, ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan yaitu dengan cara menggabung nilai selnya. Nah, nilai sel yang kecil dengan sel yang lainnya, ya. Kenapa perlu digabung ya? Karena memungkinkan untuk digabung ya, karena tabel kontingensi pada contoh kasus ini adalah 3x3. Ya, jadi sangat memungkinkan untuk digabung ya, seperti itu. Digabung pengkategoriannya ya. Harapannya agar nilai yang ekspektasi tadi kurang daripada 5 itu melebihi daripada 5 ya seperti itu. Agar nilai ekspektasi yang melebihi 20% ya seperti ini menjadi kurang. Harapannya kurang daripada 20%. Ini penjelasannya ya. Nah, setelah dilakukan penggabungan sel nanti ya, maka tabel kontingensinya adalah menjadi tabel 2x3. Nah, nanti sebagai contohnya ya, nanti yang kita akan gabung adalah pengkategorian pengetahuan cukup dan kurang. Oke. Itu nanti penjelasannya ada di bagian bawah ini. Nah, nanti pada saat sudah kita gabung ya, maka tabel kontingensinya pasti akan menjadi 2x3 ya. Nah, setelah digabung 2x3 ya, yaitu kategori pengetahuan kurang dan kategori pengetahuan cukup digabung ya, maka nanti akan menjadi tabel kontingensi 2x3. Pada saat sudah tabel 2x3 ya, maka terlihat lagi ya keterangan informasi dari uji C-square tersebut. Ya, bahwa apa? Bahwa 0 sel katanya. Bahwanya tidak ada nilai ekspektasi yang kurang daripada 5. Ya, kalau dalam bentuk presentasi 0%. Nah, artinya sudah terpenuhi daripada syarat uji C-square ya. Tidak melebihi 20% lagi ya.
Nah, maka terpenuhi syarat uji C-square, yaitu frekuensi harapannya tidak melebihi 20%, di mana nilai signifikasi atau nilai P atau V-value bisa diambil pada keterangan persen C-square pada kolom signifikasi two side atau dua ekor. Kata lainnya, dalam referensi lain disebutkan dua sisi, ya, atau dalam referensi lain disebutkan dua arah, seperti itu, yaitu 0,001 pada tabel kontingensi 2 kali 3. Nah, semua ini yang saya jelaskan, ya, nanti akan saya jelaskan pada eh, pengoperasionalan dengan menggunakan program IBM SPSS. Tapi tidak pada konten kali ini, pada konten selanjutnya. Jadi untuk konten kali ini saya khusus membahas mengenai eh, konsep teorinya dan bagaimana cara, ya, sampai pada tahap cara dalam menentukan value, ya. Bagaimana caranya apabila menginterpretasi hasilnya, seperti itu, ya. Nah, nah, di sini terlihat, ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi kan, karena tadi ada nilai ekspektasi yang ternyata masih kurang daripada 5 dan melebihi daripada 20%, ya. Nih total informasinya, ya. Informasi yang disampaikan oleh sistem, ya, seperti ini. Maka digabung. Apa yang digabung? Yaitu variabel pengetahuan, ya. Variabel pengetahuan yaitu kategori cukup, ya, digabung dengan kategori pengetahuan kurang, ya. Nanti penjelasannya kenapa cukup dan kurang yang dijumlahkan, bukan baik dan cukup yang dijumlahkan, seperti itu. Yang digabung maksudnya. Nah, nanti penjelasannya ada di konten selanjutnya. Nah, di sini saya ingin sampaikan secara sekilas saja bahwa kenapa cukup dan kurang yang perlu digabungkan, karena nanti akan terlihat di tabel output SPSS-nya nilai ekspektasi pada masing-masing sel. Di sini nanti akan terlihat bahwa di kategori pengetahuan kurang, ya, kategori pengetahuan kurang, di situ terlihat nilai ekspektasinya, ya, ketiga selnya itu kurang daripada 5. Justru itu di sini dia menginformasikan ada 3 sel yang kurang daripada 5, ya. Seperti itu. Kalau presentasinya ada 33%, maka berdasarkan hal tersebut, ya, maka dasarnya kenapa harus yang digabungkan adalah cukup dan kurang, ya, karena emang sel daripada kategori pengetahuan kurang emang ketiga sel tersebut, ya, yang nilai ekspektasinya masih kurang daripada 5. Nah, seperti itu. Harapannya kalau kita gabungkan dengan kategori pengetahuan cukup, maka sel yang mempunyai nilai harapan kurang daripada 5 itu tidak ada lagi, seperti itu. Ya, harapannya seperti itu dan ternyata pada saat kita menggabungkan kategori pengetahuan cukup dan kurang dan ternyata didapatkan tidak ada sama sekali yang nilai ekspektasinya kurang daripada 5 lagi. Justru itu keterangan akhirnya, ya, adalah nol sel. Tidak ada sama sekali yang nilai ekspektasinya tuh kurang daripada 5 lagi. Justru itu nol sel atau kata lainnya 0%. Maka ini tabel akhirnya nanti, ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada saat membuat di hasil penelitian, ya, itu perlu dijelaskan mekanismenya, ya. Kenapa dari awal seperti ini, ya, tanpa dicantumkan V-value-nya, ya karena emang V-value atau nilai P-nya masih belum bisa diambil pada keterangan persen C-square-nya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat uji C-square tadi. Karena masih ada nilai harapan yang kurang daripada 5 dan melebihi 20%. Maka dilakukanlah penggabungan sel seperti ini. Ya, maka bisa ditampilkan di sini keterangan V-value-nya, ya. Nah, seperti itu. Jadi keterangan V-value di sini bisa diambil pada keterangan persen C-square-nya. Ya, karena sudah terpenuhi syarat uji C-square setelah digabung. Nah, maka nanti pada saat mungkin sahabat edukasi menemukan kasus yang seperti ini, maka dijelaskan mekanismenya. Kenapa digabung, ya, seperti ini, kenapa V-value-nya pada tabel pertama tidak tampil, seperti itu. Itu perlu dijelaskan mekanismenya, ya. Supaya, ya, tim penguji mungkin memahami, ya, hal ini kenapa tabel kontingensinya ini harus digabung, nah, dan lain sebagainya. Ada penjelasan-penjelasan yang perlu dicantumkan di situ, sahabat edukasi, ya. Nah, dan ini yang terakhir, sahabat edukasi, ya, adalah bagaimana cara menginterpretasi hasilnya. Dan ini yang merupakan poin pentingnya dari hasil penelitian, ya kan? Yang di mana si calon si peneliti tersebut, ya, harus mampu menerjemahkan data yang telah didapatkan, data yang telah diolah dan dianalisis sampai pada tahap
berbentuk informasi. Nah, itu yang menjadi apa? Dituntut si peneliti tadi mampu menginterpretasi hasil penelitiannya. Nah, kebanyakan pada umumnya, sahabat edukasi, bahwa di kalangan mahasiswa pada saat dia menginterpretasi hasil penelitiannya, kebanyakan pada umumnya dia menuliskan kembali atau menarasikan kembali terhadap data yang ada di tabel ini. Ini yang mungkin bagi saya pribadi kurang tepat. Ya, ini akan menghilangkan fungsi daripada tabel itu sendiri. Ya kan tabel sudah menuliskan data-datanya. Ya tidak akan menjadi penting lagi kalau seandainya dinarasikan kembali. Kan datanya sudah tercermin di dalam tabulasi silangnya. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana caranya si peneliti tersebut, si mahasiswa ya, yang melakukan penelitian itu mampu menerjemahkan ya data yang telah didapatkan ini dalam sebuah informasi yang mudah dipahami. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Nah, di sini saya mencoba ya menginterpretasi hasil ya daripada data yang telah saya dapatkan, yang sudah saya olah dan saya analisis. Tapi ya, yang saya akan interpretasi hasilnya yaitu bukan data yang sudah dilakukan penggabungan ini. Karena ini kan teknisnya. Teknis kenapa dilakukan penggabungan yaitu dalam upaya untuk menetapkan value-nya. Nah, kalau saya ingin menarasikannya yaitu kembali kepada data awal. Nah, data awalnya kan seperti ini, ya kan? Nah, karena ini emang tidak terpenuhi syarat uji C-square, maka dilakukanlah penggabungan sel secara teknis seperti ini. Maka pada saat menginterpretasi hasilnya bukan yang dilakukan penggabungan sel, kurang tepat. Maka pada saat ingin menarasikan artinya kembali kepada tabulasi silang di awal, yaitu ini. Nah, terlihat semua kategori di sini ya, kategori untuk pengetahuan, kategori untuk variabel kunjungan ibu balita lengkap ya, ketiga kategorinya. Maka di sini ya terlihat ya, di sini pengetahuan baik ya, totalnya ada pengetahuan baik dan ibu berkunjung aktif ya, ibu balita berkunjung aktif itu sebanyak 36 orang atau 76,6%. Ya, terlihat semuanya di sini ya. Jumlah baris ya dan jumlah kolomnya. Oke. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Nah, saya mencoba menerjemahkan seperti itu, mencoba melakukan interpretasinya. Ya seperti ini sebagai contoh. Misalnya berdasarkan tabel misalnya 4.1 atau 4.2 misalnya menjelaskan bahwa responden yang mempunyai pengetahuan baik ya cenderung aktif ya melakukan kunjungan di posyandu wilayah kerja Puskesmas X tahun X ya dibandingkan responden yang mempunyai pengetahuan cukup dan kurang. Nah, artinya kan terlihat ya di sini bahwa garis besarnya adalah responden yang mempunyai pengetahuan baik itu cenderung aktif. Kenapa saya buat dengan istilah cenderung aktif? Ya karena ya di sini terlihat juga bahwa responden yang berpengetahuan cukup pun aktif gitu. Ya kan? Responden yang berpengetahuan kurang ya kebanyakan tidak aktif. Nah, artinya terlihat di sini ya bahwa ternyata responden yang berpengetahuan baik itu cenderung aktif ya. Ya cenderung aktif. Kenapa? Karena di sisi lain pengetahuan cukup pun ada juga yang aktif gitu. Maka bahasa ini saya tekankan di bagian cenderung ini. Jadi responden yang berpengetahuan baik cenderung aktif seperti itu. Melakukan kunjungan ya di posyandu dibandingkan apa? Dibandingkan responden yang mempunyai pengetahuan cukup dan kurang. Kenapa diksi perbandingan di sini saya gunakan? Ya karena pada dasarnya kembali lagi kepada tujuan uji C-square itu sendiri. Ya secara teoritis ya dan banyak referensi yang menyebutkan bahwa emang uji C-square ini adalah salah satu uji statistik non parametrik yang bertujuan untuk hipotesis komparatif. Dalam referensi lain disebutkan hipotesis komparatif tidak berpasangan. Ada yang menyebutkan uji hipotesis komparatif independen seperti itu ya. Jadi dia menguji proporsi seperti itu. Ya, artinya komparatif itu kan perbandingan. Maka berangkat daripada tujuan daripada uji C-square itu sendiri adalah membandingkan proporsi di sini ya. Nah, maka di sini saya mencoba menggunakan diksi perbandingan
supaya terlihat jelas ya bahwa data yang sudah kita olah dan kita analisis ini apa informasinya. Ya informasinya ternyata berdasarkan hasil penelitian didapatkan ya, berdasarkan hasil analisis yang telah yang dilakukan, ternyata responden yang mempunyai pengetahuan baik ya cenderung aktif dalam melakukan kunjungan di posyandu. Nah, nanti akan berbanding lurus dengan saran daripada si peneliti itu sendiri. Apa sarannya? Nah, mungkin sarannya adalah meningkatkan frekuensi penyuluhan atau melakukan inovasi edukasi atau meningkatkan edukasi yang telah dilakukan itu perlu ditingkatkan misalnya, ya kan? Nah, itu nanti akan berbanding lurus dengan saran yang kita akan ajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Jadi kan informasinya mudah ya kan untuk dipahami ya, seperti itu. Mungkin nanti ada bagaimana cara menerjemahkan dari aspek lain ya silahkan, tapi pada dasarnya pada saat saya ingin menerjemahkan hasil ya saya fokus kepada, apa namanya, penekanannya ya, yang mau kita ingin lihat apa, seperti itu. Nah, karena di sini saya ingin mencoba menekankan di bagian pengetahuan baiknya, jadi pengetahuan baik ini, eee, bagaimana ya, kontribusinya untuk ibu balita tadi aktif ya, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya pengetahuan itu ternyata terbukti secara statistik, ya, mempunyai kontribusi yang cukup, yang besar untuk terjadinya aktif ibu balita tadi di posyandu, maka perlu tindak lanjut lagi kan, seperti dalam bentuk saran tadi. Oh, artinya perlu ditingkatkan, eee, frekuensi penyuluhan, seperti itu. Nah, tergantung sih daripada si peneliti itu sendiri mau penekanannya di bagian mana. Kalau saya mau menekankan di bagian, pengetahuan baik ya di bagian aktifnya. Jadi saya ingin melihat nih pengetahuan baik itu, seberapa besar kontribusi pengetahuan baik untuk aktif ibu balita tadi, seperti itu, ya. Baru nanti disambungkan dengan penjelasan uji statistiknya. Nah, ini keputusan uji statistiknya ya. Nah, jadi berdasarkan hasil uji statistik yang didapatkan ya, bahwa V-value yang kita tetapkan ya adalah 0,001. Oke. Nah, keputusan uji statistik berdasarkan pendekatan probabilistik yaitu membandingkan antara V-value dengan alfa yang menyatakan bahwa ternyata V-value kita yaitu 0,001 yaitu lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Artinya apa? Artinya H0 ditolak. Dengan kata lain, hal ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kunjungan ibu balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Mungkin itu dulu ya sahabat edukasi yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk bagaimana caranya nanti untuk mengoperasionalkan pada program IBM SPSS ya pada kasus ini, nanti pada konten selanjutnya. Jadi pada konten kali ini saya berfokus pada penjelasan ya, bagaimana ya cara memahami, tabel kontingensi, bagaimana cara memahami, penggabungan sel ya secara teoritisnya di sini ya, sampai pada tahap bagaimana, sahabat edukasi memahami pembuatan tabel ya pada rancangan cross seksional ya, dan mekanismenya pada sampai pada tahap penggabungan selnya, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menginterpretasi hasil penelitian. Oke, pantengin terus ya channel YouTube Lorong Edukasi ini, sahabat edukasi. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswanya, yaitu berupa skripsi ya, dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.